Beda, orang beriman tuh dimanapun dia menapak, dimanapun dia tinggal, maka dia mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Pertanyaannya, Ustadz, kalau ada orang mengaku beriman tapi belum sempurna kebahagiaannya, maka apa masalahnya? Apa amalan yang kurang? Apa persoalannya? Kata Allah, boleh jadi dia tidak mengamalkan rumus-rumus kebahagiaan yang disebutkan dalam Al-Quran. Perhatikan baik-baik, ini yang paling penting nih. Dari sekian apa yang saya sampaikan. Satu, amalan pertama. Kalau Anda ingin bahagia dunia, termasuk sukses pekerjaannya, di rumah tangga bahagia, maaf, di rumah bahagia, kantor bahagia, di kampus juga senang, di kehidupan sosial senang, amalan pertama kata Allah, perhatikan baik-baik, perhatikan ayat keduanya. Qad aflahal mu'minun, ayat keduanya, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Khashi'un. Satu, amalan pertama, jika Anda ingin masuk surga, bahkan surganya surga Firdaus, karena nanti di ayat yang ujungnya dari 9 itu, begitu nyampe ke ayat itu akan disebutkan ulaika humul warithun alladzina yarithunal firdausa hum fiha khalidun. Satu, kata Allah, tahan, orang ini saat di dunia khusyuk salatnya. Salat. Nih. Awas, hati-hati. Fokus. Jadi kalau Anda ingin bahagia dunia dan juga mulia akhirat, maka amalan pertama apa kata Allah? Sholat, Pak. Bu, sholat. Jadi yang dikejar-kejar itu bukan cuma, mohon maaf, jabatan, harta. Orang sekarang banyak yang salah. Pengen bahagia, banyak mengejar harta. Nih saya kasih tahu ya, rizki kita itu sudah diatur oleh Allah. Anda tinggal bergerak saja, rizki diberikan. Dan tidak akan pernah berkurang, pas ukurannya. Itu ada ketentuannya di Quran. Quran surah ke-51 ayat 22. Kata Allah, wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Kamu jangan takut tentang rizki. Rizki kamu itu sudah saya tetapkan, akan saya berikan, gak akan pernah tertukar. Boleh ada putri yang tertukar, ada. Menteri yang ditukar, ada. Tapi tidak ada rizki yang tertukar. Setiap kita itu sudah pasti takarannya jelas. Ada yang 1 miliar, ada yang 100 miliar, ada yang 1 triliun. Anda mau kerja apa aja, sepanjang bergerak, maka rizki akan turun kepada Anda. Nih, kalau nggak percaya ya, buka Quran surah 11 ayat yang ke-6. Saya kasih contoh nih. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jangankan manusia, kata Allah, selevel hewan melata aja yang merayap, yang bahkan gerakannya lambat, jangankan manusia, hewan melata saja saya telah tetapkan rizkinya. Hewan tidak punya akal, tidak punya takwa, rizkinya ada. Apalagi kalian manusia, jangan takut tentang rizki, kata Allah, pasti ada. Ibu tahu cicak? Antum ikhwan tahu cicak? Bagaimana cara berjalannya? Di mana adilnya Allah? Cicak cuman merayap di dinding, tapi makanannya nyamuk, bisa terbang. Makanannya punya sayap, yang mau makan nggak punya sayap. Anda bayangkan kalau nyamuknya punya akal dan dia jenius, itu cicak jadi mainan. Cicaknya merayap di dinding sana, nyamuknya di tengah-tengah kubah. Cicak, ayo tangkap, ayo tangkap. Tapi memang hikmah Allah menjadikan nyamuk tidak punya akal, cicak pun tidak punya akal. Dua-duanya tidak punya takwa. Yang paling hebat, Allah hanya memerintahkan pada cicak, kamu cukup merayap, maka saya akan datangkan nyamuk kepadamu. Lihat kalimatnya, orang tua kita mengajarkan dulu kalimat-kalimat indah dalam lirik. Cicak-cicak di dinding, diam-diam. Cicak itu cuma menunaikan perintah Allah. Kata Allah, cicak merayap, walaupun cuma diam-diam, maka dia merayap diam-diam. Cicak-cicak di dinding, diam-diam. Datang seekor, perhatikan, bukan cicaknya mendatangi nyamuk, tapi nyamuk yang mendatangi cicak. Kenapa? Karena cicaknya merayap. Kalau cicaknya nggak mau merayap, nyamuknya nggak akan datang. Allah perintahkan pada nyamuk pun yang datang seekor nyamuk. Bukan cicak yang mendatangi nyamuk, nyamuk mendatangi cicak. Datang seekor nyamuk, lalu apa? Silahkan. Ayo. Oh.
Jadi kalau urusan rezeki jangan takut. Makanya salah kalau ada orang mengukur kebahagiaan dengan harta. Begitu hartanya hilang, maka hilang kebahagiaannya. Karena itu banyak terjadi di rumah tangga. Ukuran kebahagiaannya itu materi, harta. Begitu hilang hartanya, masalah di rumah tangganya. Banyak salah ukur. Yang diukur itu cuma materi, penampilan, wajah, ganteng, cantik. Begitu memudar, hilang kebahagiaannya. Maka kata Allah, kalau Anda ingin latihan mendapatkan kebahagiaan, maka yang pertama, dapatkan kebahagiaan itu dengan ikhtiar. Salat, salat, salat. Saat kita dipanggil oleh muadzin untuk menunaikan salat dalam azan, hayya 'alas salat. Nah, apa rahasianya? Begitu beliau salat, dalam salat minta. Ini salat belum selesai nih. Dalam berdiri begini, Pak. Berdiri. Masih berdiri minta kepada Allah. Apa permohonannya? Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Aku nggak mungkin punya anak. Bahkan istriku divonis menopause ya Allah dan mandul. Maka saya hanya memohon kepadamu yang tidak punya batas. Kalau manusia mengatakan ini ada batasnya, kalau manusia mengatakan ini nggak mungkin sembuh, kalau ada orang mengatakan ini nggak bisa, mustahil, maka ini tanda dari Allah. Tinggalkan pendapat manusia, minta kepada Allah. Apa yang dikerjakan? Sholat. Makanya kalau Bapak Ibu ada kebutuhan, dipanggil sholat. Dalam sholat itu minta. Kita saat dipanggil sholat itu bukan untuk menyusahkan kita, supaya minta. Anda perlu apa? Begitu minta dalam sholat, apa yang terjadi? Baca ayat 39-nya. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Yusalli sedang sholat fil mihrab, di mihrab. Annallaha yubasyiruka bi Yahya. Tiba-tiba selesai berdoa, sholatnya belum selesai, masih berdiri dalam sholat. Belum tuntas sholatnya, masih berdiri. Turun malaikat menyampaikan, Annallaha yubasyiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak. Langsung namanya diberikan Allah, Yahya. Yahya itu artinya hidup. Kata Allah, hei, kata manusia kan mustahil. Ada bayi lahir dari rahim seorang perempuan yang monopause dan mandul, bayi yang hidup. Hei, aku tetapkan, tidak ada yang mustahil bagiku. Lahir dan hidup dia, namanya Yahya. Umat Nabi Muhammad, Nabi Zakaria sholat berdoa dikabulkan. Umat Nabi Muhammad karena nabinya istimewa, sebelum sholat langsung ditunggu oleh Allah. Mau minta apa dalam sholat? Saya bacakan hadis qudsi. Ini sahih. Hadisnya sahih. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan hadisnya. Qasamtu shalah baini wa baina 'abdi. Saya bagi salat dua bagian. Ada hak saya, kata Allah. Ada kewajiban saya. Hak saya, kewajiban hamba yang salat. Kewajiban saya, hak hamba yang salat. Apa itu keduanya? Idza qala al-'abdu, dimulai dengan Al-Fatihah. Jika seorang hamba benar membaca Al-Fatihahnya, dia katakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia baca dengan benar Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qala Allah Azza wa Jalla, dijawab oleh Allah, hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hambaku mengatakan ar-rahmanir rahim, qala Allah Azza wa Jalla, Allah menjawab athna alayya abdi, hambaku sedang menyanjungku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, kalau hamba berkata maliki yaumiddin, qala Allah Azza wa Jalla majjadani abdi, kata Allah hambaku sedang mengagungkanku. Sekarang perhatikan rahasianya. Wa idza qala al-'abdu, kalau hamba membaca, perhatikan baik-baik, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, ya Allah, sekarang kami sedang ibadah, kami sholat kepadamu. Karena ibadah itu disebut dengan sholat. Contohnya di dalam Quran, kami ibadah. Apa makna ibadah? Sholat. Dari mana taunya? Buka Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kata Allah, fa'budni, sembah saya, ibadah. Bagaimana caranya? Wa aqimis sholat, tunaikan sholat. Kita katakan, iyyaka na'budu ya Allah, sekarang kami sedang sholat. Wa iyyaka nasta'in, dan kami sedang butuh pertolongan. Kami minta ya Allah, kami minta, kami mohon. Nah, Anda saat menyebutkan iyyaka nasta'in itu di hati minta apa? Sedang ada kebutuhan apa? Apa jawabannya? Begitu Anda benar bacaannya, kata Allah, perhatikan hadis qudsiynya. Hadza baini wa baina abdi, ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar sampai sini salatnya, baru sampai bacaan tadi, masalah apapun yang dia minta, aku akan kabulkan sekarang. Apapun yang diminta.
dikabulkan seketika. Makanya tidak ada nabi, orang soleh, sahabat, tabi'in, dan seterusnya, kecuali dalam sholatnya mereka meminta semua yang diinginkan dalam kehidupan dunia akhiratnya. Karena itu, saya tutup, orang yang sholatnya benar, awas hati-hati, orang yang sholatnya benar, langsung dijanjikan oleh Allah, di dunianya mendapatkan 5 kebahagiaan. Yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak sholat. Cepat. 1, orang sholat hatinya akan selalu tenang. Saya ulang, orang sholat hatinya akan selalu tenang. Itu ada di Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ditafsir di Quran surah ke-20 ayat ke-14. Ala bi dzikrillahi tatmainnul, yakinkan pada dirimu kalau zikirmu benar kepada Allah, hatimu akan tenang. Sedangkan zikir dalam Al-Quran itu diantara ibadahnya disebut dengan sholat. Di antara maknanya, wa aqimis sholata li dzikri, tunaikan sholat sebagai zikir kepadaku. Kata Allah, apa manfaat zikir itu? Manfaat zikir itu memberikan ketenangan pada hati. Jadi kalau orang biasa sholat dengan baik, hatinya tenang. Makanya ibu, ya Pak, saya sarankan, kalau sedang punya masalah, ambil wudhu, sholat. Demi Allah saya katakan, walaupun solusinya belum datang, tapi hati sudah tenang. Dan ketenangan itu penting, kadang-kadang lebih penting dibandingkan harta yang kita miliki. Ayo pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang?